Hari Kamis adalah hari atau mungkin salah satu hari yang ditunggu dari sekian banyak hari di minggu ini, di mana data GDP akan sangat menjadi penentu atau mungkin salah satu penentu, selain tentunya data PCE yang baru akan dirilis besok malam. Tapi kira-kira gambarannya seperti apa dan bagaimana dampak lebih lanjut termasuk juga faktor penggerak market berikutnya. Ini adalah ulasannya. Ya, faktor penggerak market saat ini saya kelompokkan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama dari sisi uncertainties ataupun ketidakpastian, yang kedua adalah menyangkut masalah data ekonomi. Sampai detik tadi malam, kita tidak melihat ada data ekonomi yang secara signifikan mempengaruhi sentimen market. Tentunya ini dikaitkan dengan libur ataupun beberapa data yang memang belum akan tampil dan baru akan tampil nanti malam dengan data GDP dan juga initial jobless claim. Nah, di sisi lain terkait dengan uncertainty ataupun ketidakpastian, kita kelompokkan lagi ada tiga hal yang mungkin akan menjadi perhatian pasar dan mungkin juga ini sampai detik ini yang bisa terbilang sebagai faktor penggerak yang ditunggu-tunggu. Yang pertama dari Trump versus Fed yang kelihatannya masih tetap ambigu, masih tetap di area abu-abu, dan kita masih menantikan nasib selanjutnya dari pejabat Fed atau gubernur Fed, Lisa Cook, dan juga terkait dengan rencana interview ataupun wawancara untuk kandidat calon ketua Fed. Nah, kemudian yang kedua adalah Rusia-Ukraina, lagi-lagi ini masih tetap tidak pasti, dikarenakan memang pembahasan terkait dengan jaminan keamanan untuk menjelang pertemuan Putin dan juga Zelensky kelihatannya belum solve ya, belum bisa dibilang belum terpecahkan. Kemudian juga ada kaitannya pembahasan ataupun bahkan rencana untuk mematangkan lebih lanjut untuk masalah sanksi yang akan diberikan. Nah, yang ketiga ini kaitannya dengan Amerika dan juga China. Pertemuan akan dilakukan minggu ini, seharusnya di hari Jumat ataupun di hari Sabtu, tapi kita belum dapatkan agenda pasti. Jadi kita asumsikan ini masih dalam mungkin faktor yang paling memungkinkan adalah kita jadwalkan sebagai tentatif. Kalau kita merujuk ke belakang, dua pertemuan terakhir itu dilakukan di setiap weekend, artinya di hari Sabtu dan juga Minggu. Nah, itu berarti ketidakpastian akan sampai ke akhir pekan, jadi saya minta Anda untuk hati-hati dengan concern hal tersebut. Bisa saja terjadi kejutan di pembukaan hari Senin. Oke, kita lihat terlebih dulu. Di sini kalau kita perhatikan dari uncertainties, saya melihat dari posisi yang terjadi saat status quo ini yang diperdebatkan atau dipermasalahkan, agak abu-abu ya kalau kita lihat dan perhatikan yang dimaksud dengan status pengadilan ini, status pengadilan yang mana. Kalau saya telusuri lebih lanjut, maka kesimpulannya adalah ada dua yang kemungkinan diperhatikan atau dinantikan. Yang pertama adalah status dari pemecatan Trump kepada Lisa Cook. Apakah itu legal atau tidak? Karena posisinya sampai saat ini Lisa Cook sendiri belum diputuskan oleh pengadilan bersalah atas kasus yang dituduhkan, yaitu kasus penipuan hipotek. Nah, berarti kalau begitu kita melihat di sini ada Trump versus Lisa Cook di dalam pengadilan untuk memberikan kepastian status hukum dari jabatan Lisa Cook. Nah, yang kedua adalah kemungkinannya market akan menantikan atau lebih memastikan lagi kaitannya dengan faktor kepastian hukum, apakah betul-betul Cook bersalah atau tidak dalam hal penipuan hipotek. Kalau iya, berarti bukan hanya dipecat, tapi mungkin Lisa Cook pun akan resmi mengundurkan diri. Itu pun kalau catatannya resmi ditunjuk atau terbukti bersalah. Tapi kalau misalkan tidak terbukti bersalah, maka kemungkinan posisi jabatan Lisa Cook itu masih tetap aman. Artinya lagi berarti Trump tidak dibenarkan untuk melakukan pemecatan. Cukup menarik ya, tapi memang problem solve-nya adalah kita masih perlu melihat dari kondisi apakah Lisa Cook bersalah apa tidak. Supaya nantinya dalam Undang-Undang Federal Reserve betul-betul resmi mempertekan ataupun menekankan untuk masalah pemecatan bisa dilakukan oleh presiden kalau ternyata salah satu dewan gubernur tersebut dinyatakan bersalah secara hukum. Artinya ketidakpastian lagi-lagi masih tetap membayangi. Yang kedua adalah masalah Rusia-Ukraina. Sampai saat ini saya belum dapatkan kabar terkait dengan kapan dan di mana. Untuk kesimpulan sementara sih dari sejak minggu lalu, lebih tepatnya ada usulan di Budapest oleh Amerika. Tapi hal tersebut masih belum matang dan kelihatannya juga masih ada agenda terselubung lainnya. Yang sampai saat ini yang paling intens adalah rencana untuk pengenaan sanksi tambahan. Bahkan informasi terbaru saya dapatkan tadi itu adalah masalah Eropa. Katanya Uni Eropa pun mempertimbangkan untuk sanksi yang lebih berat untuk Rusia. Nah, sementara untuk dari sisi Amerikanya sendiri, posisinya adalah tekanan yang mungkin akan dilakukan oleh Trump. Ini kaitannya dengan sanksi ekonomi dan kelihatan yang paling awal yang bisa dijadikan semacam mungkin senjata ya untuk menekan Rusia. Itulah tarif sekunder ataupun penalti kepada India.
Yang kita tahu dari sejak awal Agustus, India itu sudah resmi dikenakan tarif sekunder 25%. Sehingga akhirnya total tarif yang dikenakan kepada India itulah 25 plus 25 alias 50% dan itu tertinggi di Asia. Kalau kita perhatikan lagi, posisi ini justru tidak menguntungkan ya. Dan itu yang akan kita lihat ke depan. Karena kalau tidak salah dari perwakilan Gedung Putih menyatakan bahwa India bisa saja dikurangi menjadi 25%. Dengan catatan tidak boleh membeli minyak Rusia. Itu pun berlaku juga untuk China. Nah, permasalahan di sini adalah karena India sudah dikenakan tarif dan per tanggal 27 Agustus kemarin itu sudah resmi berlaku, berarti yang kita lihat di sini adalah senjata yang mungkin digunakan oleh Trump untuk menekan Putin itulah untuk melihat simple case yang ada di India. Jadi artinya Rusia harus memilih apakah dia akan menyelamatkan teman-teman yang kategorinya mungkin lebih pro kepada Rusia. Dengan catatan berarti dia harus menerima konsekuensi untuk melakukan perdamaian dengan Ukraina. Suka tidak suka mereka harus melakukan itu. Nah, atau di sisi lain mereka harus menerima konsekuensi akan dikenakan tarif yang lebih mahal, lebih besar, kemudian ekonomi dan juga dampaknya bukan hanya Rusia, tapi juga kepada negara-negara lain yang pro atau yang dikenai ataupun yang diketahui membeli minyak Rusia. Nah, ini berarti juga berlaku untuk China. Ya, pertanyaan standar saya adalah masih tetap pertanyaan yang sampai saat ini belum terjawab. Apakah China juga akan dikenakan tarif sekunder? Sampai detik ini, Trump menghindar untuk menjawab itu. Nah, posisinya ternyata kita kaitkan lagi dengan pertemuan antara perwakilan dagang Amerika dan China. Ini katanya juga bukan lagi masalah ya kita sebutnya dengan deadline ya. Tapi melainkan dengan kondisi yang lebih pastinya adalah masalah ekspor rare earth mineral. Jadi beberapa waktu terakhir kita sempat lihat dan dengar dari Trump, dia kembali melakukan ancaman kepada China. Kalau misalkan dia tidak melakukan atau tidak memberikan akses yang unlimited kepada Amerika untuk bisa mengimpor rare earth mineral dari China, maka kemungkinan dia akan mengenakan tarif 200%. Ini berarti kembali ke titik awal di mana fase sebelumnya gencatan senjata tarif itu sudah resmi untuk menekan dari 145 menjadi 30%. Kalau Anda bisa bayangkan kalau ini ternyata dilakukan 200%, ya berarti kesepakatan dagang apapun yang tercapai baik itu di bulan April ataupun bahkan di bulan Juni yang lalu itu resmi gagal. Nah, Anda tahu konteksnya, kalau begitu berarti konsekuensinya itu akan terjadi ketegangan baru dari masalah perang dagang. Termasuk ini berpengaruh juga kepada ekspor chip ataupun pembatasan teknologi. Ya kita ketahui Amerika sudah mengizinkan termasuk juga ekspor chip dari Nvidia. Termasuk itu adalah chip yang kategorinya spesifiknya adalah sesuai dengan perkhususan untuk pasar China, yaitu chip tipe H20. Dan ini yang kemungkinan akan kita lihat ke depan. Apakah ini akan mempengaruhi perdagangan ataupun ya ekspor dari chip Nvidia apa tidak? Karena saya rasa itu pun akan menjadi kedepannya akan menjadi bumerang. Tapi di sisi lain ada kabar baru bahwa China pun sedang berlomba-lomba untuk menyaingi Amerika terkait dengan produksi AI. Kita akan lihat apakah dia akan menggunakan chip dari Nvidia atau dia punya chip lain misalkan untuk mendukung Huawei mengembangkan fasilitasnya. Ini yang cukup menarik karena itu akan menjadi sumber kekacauan berikutnya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari data ekonomi, hari ini adalah data yang ditunggu-tunggu atau salah satu yang ditunggu yaitu data GDP dan juga besok akan ada data PCE. Untuk data GDP sendiri, kalau Anda ingat dengan pernyataan Powell di Jackson Hole Symposium kemarin, itu mengatakan bahwa ada kekhawatiran perlambatan ekonomi itu dikarenakan pasar tenaga kerja yang mulai melemah. Artinya dengan konteks bahwa pasar tenaga kerja lemah itu berarti mengakibatkan daya beli yang melemah, maka otomatis konsekuensinya akan terlihat dari masalah melambatnya ekonomi. Nah kalau itu terjadi berarti hampir bisa dipastikan akan semakin mempermudah Fed untuk alasan memangkas suku bunga lebih lanjut. Gunanya untuk mencegah perlambatan ekonomi. Dan itu berarti mirip dengan apa yang diharapkan atau yang diinginkan oleh seorang Trump. Kemudian yang kedua adalah masalah inflasi PCE yang dikhawatirkan bisa melonjak karena data PPI di 2 minggu yang lalu kalau tidak salah menunjukkan angka yang relatif naik. Tapi kita lihat ya konteksnya dengan 3,7% data PPI. Apakah akan membuat data inflasi PCE besok malam itu relatif mengalami lonjakan di atas 3% atau tidak. Yang jelas terakhir inflasi PCE itu berada di kisaran 3%. Nah, tapi masalahnya adalah apakah ini akan mencegah atau bahkan menahan atau bahkan mungkin membatalkan Fed untuk memangkas suku bunga? Ya, kita tunggu sampai besok malam. Kemudian yang kedua adalah masalah data tenaga kerja dan kita baru akan ketahui minggu depan
sepanjang minggu depan itu akan dirilis dengan data George Job Openings biasanya di hari Selasa, kemudian data ADP Employment biasanya di hari Rabu, lalu kemudian diakhiri dengan NFP atau non-farm payroll dengan unemployment rate atau tingkat pengangguran. Seperti biasa, non-farm payroll akan menjadi acuan utama karena memang dipertegas oleh Powell di minggu yang lalu terkait dengan rencana ataupun kekhawatiran tertekannya pasar tenaga kerja. Kalau semakin rendah, jelas ini akan semakin membuka pintu lebar untuk pemangkasan di bulan September. Ya, kalau saya lebih memprioritaskan apakah 50% atau 25%, dan itu akan ditentukan dari data non-farm payroll. Kemudian terakhir adalah data CPI, inflasi CPI yang kemungkinan akan kita lihat di tanggal 11 September. Hanya selisih beberapa waktu sebelum pengumuman suku bunga FOMC di tanggal 16-17 September. Nah, praktis di sini teman-teman, pola yang akan kita lihat di sini adalah data ekonomi. Semua kebijakan, semua keputusan kebijakan moneter itu akan ditentukan oleh data ekonomi selama 2 minggu ke depan. Jadi kalau perhatikan dan waspadai dengan perubahan ataupun mungkin kejutan-kejutan yang bisa terjadi. Nah, terakhir di FOMC September yang perlu kita perhatikan nantinya, karena misalkan dalam 2 minggu ke depan sudah dipastikan akan lakukan cut rate, maka yang harus teman-teman perhatikan adalah dot plot suku bunga. Seperti biasa, kita ingin tahu berapa kali yang akan dilakukan untuk tahun ini. Apakah masih tetap di 2 kali pemangkasan atau dia lebarkan menjadi 3 kali pemangkasan. Kalau 3 kali pemangkasan berarti relatif lebih dovish, dan itu akan ditentukan dari data-data ekonomi sepanjang 2 minggu ke depan. Nah, di sisi lain yaitu kita kaitan dengan pencarian kandidat ketua Fed. Ya, kita sudah lihat ini beberapa minggu terakhir, dan termasuk dari Scott Bessent pun sudah menyampaikan ada sekitar 11 orang calon atau kandidat calon untuk menggantikan posisi Powell. Sampai detik ini yang paling difavoritkan adalah Gubernur Fed yang masih aktif, yaitu Christopher Waller, dan itu adalah salah satu yang bisa dibilang kategorinya mungkin yang dituju lah ya, atau ditempatkan oleh Trump dari semasa episode ataupun term pertama Trump, berarti tahun 2017. Kita akan lihat di sini apakah Waller memiliki kans yang paling kuat atau tidak. Tapi sejauh ini dengan 30% dibandingkan yang lainnya, saya rasa kemungkinan kita akan mendengarkan dari 3 atau 4 kandidat paling kuat yang dinyatakan oleh Trump kemarin. Berarti kita mungkin akan mempersempit ruang lingkupnya ataupun persaingannya. Mungkin adalah Waller, Walsh, Hassett, atau mungkin salah satu tambahannya antara Michelle Bowman ataupun mungkin bahkan seorang David Jarvos. Kita lihat ke depan. Tapi yang jelas dia akan melakukan interview tersebut di atau pasca Labor Day. Labor Day ini ternyata kalau kita cek lebih lanjut agendanya adalah di Senin pertama bulan September, alias yang kebetulan jatuhnya hari Senin pertama bulan September adalah tanggal 1 September. Berarti interview ini akan baru dilakukan sekitar tanggal 2 ataupun sampai ke data non-farm payroll di tanggal 5. Nah, jadi artinya saya rasa minggu depan akan menjadi penentu ataupun kabar yang bisa menunjukkan siapa yang akan menjadi calon kuat. Oke, data untuk malam nanti. Perhatikan data GDP dan juga initial jobless claim. Di situ datanya ternyata initial jobless claim terutama kalau kita lihat pernah naik ke 235 dan minggu ini diharapkan turun ke 231. Kemudian kalau kita lihat dari data GDP, ini adalah kuartal kedua untuk second estimate. Berarti kita akan lihat di sini datanya tidak banyak berubah ya, dengan 3,0% dibandingkan minus 0,5% di periode kuartal pertama. Jadi kita tolong perhatikan di situ. Perkiraan saya mungkin kita akan dapatkan kalaupun turun, anggapan saya adalah 2,8 tidak terlalu jauh atau 2,9. Kemudian juga naiknya paling jauh juga 3,1 atau tetap di 3,0%. Karena acuannya adalah kalau kita perhatikan dengan kuartal pertama di advance GDP, ternyata rilisnya sudah ada perbaikan dari minus 0,5 di kuartal sebelumnya menjadi 3,0%. So, kita akan lihat posisinya tidak akan terlalu jauh. Kalaupun misalkan terjadi pelambatan, maka ini yang memungkinkan untuk Fed tetap memangkas suku bunga minggu depan atau lebih tepatnya di 17 September.